Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaila Putri Sregar, NIM 0306202058 dari PGMI 2 semester 2. Di video kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Luntung Kasarung. Dahulu kala, seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Beliau pemerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purbadewata, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Manik, Purba Beih, dan Purbasari. Mereka sudah menikah dan menjadi pemaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal Purbararang dan Purbasari yang belum menikah, tetapi Purbararang sudah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Dia adalah Raden Indrajaya, putra seorang menteri kerajaan. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua, tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diwariskan pada Purbararang sebagai saudara tertua. Namun, sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih senang jika Purbasari yang menggantikan tahtanya, karena Purbasari sangat bijaksana dan baik hati. Sepertinya anakku Purbasari yang pantas meneruskan tahtaku ini. Dengan pertimbangan itu, Sang Prabu memilih Purbasari menjadi ratu. Purbararang tak setuju dengan keputusan ayahnya karena dia merasa bahwa dirinya lebih berhak atas tahta itu. Purbararang menceritakan hal tersebut kepada Indrajaya dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya akulah yang berhak menjadi ratu. Hahaha. Tenang Purbararang, aku punya rencana untuk Purbasari. Mereka meminta bantuan dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Dengan kesaktian dukun, tiba-tiba Purbasari terserang penyakit aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Aduh, ada apa dengan kulitku? Kulitku dipenuhi bintik-bintik hitam ini. Tak seorang tabib pun berhasil menyembuhkannya. Kesempatan itu tentu tidak disia-siakan oleh Purbararang. Purbararang segera menghasut ayahnya agar Purbasari diusir atau diasingkan. Ayah, Nanda rasa sebaiknya kita harus mengasingkan Purbasari ke suatu tempat. Dia terkena kutukan karena tidak mematuhi hukum adat. Benarkah yang kau katakan itu, Purbararang? Iya, ayah. Percayalah kepada Nanda. Sang Prabu termakan hasutan putrinya. Ia memerintahkan patihnya untuk membuang Purbasari. Sejak saat itu, Purbasari tinggal seorang diri di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Kini, hewan-hewan di hutan jadi sahabatnya. Hewan-hewan itu sangat baik dan sering membantunya mencari buah-buahan. Suatu hari, ketika ia sedang asyik bermain dengan para hewan-hewan, tiba-tiba muncul seekor luntung berwajah seram. Purbasari sangat terkejut dan takut. Ampun luntung, tolong, jangan sakiti aku. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku Guru Nida, putra Sunan Ampuh dari Kayangan. Aku melakukan kesalahan, maka aku dibuang ke bumi dengan wujud seperti ini, dan aku tersesat di hutan ini. Mendengar jawaban luntung, Purbasari menjadi tenang. Ia juga memperkenalkan diri dan menceritakan asal-usulnya. Akhirnya mereka berteman. Sejak saat itu Purbasari memanggil luntung dengan nama Luntung Kasarung, artinya luntung yang kesasar. Pada suatu malam bulan purnama, Luntung Kasarung memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Permintaannya dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga kecil. Air di telaga itu mengandung obat kulit yang sangat manjur.
Luntung Kasarung mengajak Purbasari untuk mandi di telaga itu. Hingga Purbasari pun sembuh. Bintik-bintik hitam di kulitnya telah hilang. Kini ia pun menjadi cantik kembali. Purbasari sangat senang melihat bintik hitam di kulitnya hilang. Suatu hari, Sang Patih datang ke hutan untuk menjenguk Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Ia pun mengajak Purbasari kembali ke istana. Tapi Purbasari menolak. Namun, setelah didesak oleh Sang Patih dan didukung oleh si Luntung, akhirnya Purbasari menerima ajakan tersebut. Kedatangan Purbasari ke istana disambut gembira oleh seluruh keluarga kerajaan, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai calon ratu akan terancam. Purbararang pun membujuk ayahnya untuk mengadakan sayembara. Sang Prabu pun menerima permintaan Purbararang. Tibalah di mana hari Purbasari dan Purbararang berlomba. Seluruh rakyat berkumpul di halaman istana untuk menyaksikan perlombaan. Perlombaan pertama ialah lomba memasak. Siapa yang paling cepat dan lezat akan dinyatakan sebagai pemenang. Lomba ini dimenangkan oleh Purbasari. Berkat kesaktian Luntung Kasarung mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui oleh siapapun. Perlombaan kedua yaitu adu panjang rambut. Purbararang segera melepas sanggur rambutnya yang indah terurai hingga ke betis. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambutnya hanya sebatas punggung. Namun, dengan kesaktian Luntung pun memanggil bidadari untuk menyambung rambut Purbasari. Tanpa ragu, Purbasari melepas sanggul rambutnya yang halus terurai hingga ke tumitnya. Perlombaan ini pun dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan yang ketiga adalah adu ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbararang menunjukkan Indrajaya sebagai calon suaminya. Semua yang hadir mengakui ketampanan dan kegagahan Indrajaya. Sedangkan Purbasari memperkenalkan si Luntung sebagai calon suaminya. Purbararang dan Indrajaya tertawa melihat Purbasari yang memperkenalkan Luntung sebagai calon suaminya. Luntung Kasarung pun merasa tersinggung dan marah. Dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar wujudnya kembali seperti semula. Dalam sekejap, Luntung Kasarung berubah menjadi Guru Nida yang ketampanannya melebihi Indrajaya. Akhirnya, perlombaan ini dimenangkan oleh Purbasari. Sebagai pemenang sayembara, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus dihukum pancung sesuai perjanjian. Tetapi justru Purbasari memaafkan kakaknya dan mengizinkan tetap tinggal di istana. Akhirnya Purbasari dinobatkan menjadi ratu yang adil dan bijaksana.